Halo netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz C280 Elegance. Dan mobil ini lagi ada di EV Auto Sales bursa mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dilepas di 217 juta rupiah nego. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya seperti ini, yang orang bilang itu kayak kunci pistol namanya. Dari tombol lock, unlock bagasi. Yuk langsung kita masuk aja. Untuk di dalam, di interiornya full black ya, dengan ada aksen kayu di center console. Untuk pengaturan jok khasnya Mercedes-Benz, dia ada di pintu ya, bisa buat recline, sliding, recline. Terus headrest juga elektrik pengaturannya, dan ada lambar support juga nih di sini nih untuk ngembungin bagian sini, dan ada memori 3 slot juga di sebelah sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Oke, dan langsung kita nyalain aja. Kita colokin dan kita nyalakan mesinnya. Oke, masih halus. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, untuk di dalam ini ya, dia setirnya sebetulnya masih mirip-mirip seperti C200 Avantgarde yang pernah gue review dulu, tapi dia pengaturannya sudah elektrik, bisa tilt dan teleskopik. Dan dia juga sudah ada mode ini ya, kayak apa namanya tuh, yang buat walkway door, bukan walkway door lock, kayak apa ya, tilt away. Jadi kalau misalnya kita matiin mesin dan posisinya itu lumayan keluar, nanti dia akan nge-retract sampai ke dashboard dan dia akan nge-tilt sampai atas biar kaki kita tuh nggak mentok si setir kalau misalnya kita mau keluar. Dan dia juga ada ini ya, apa namanya, lapisan kulitnya. Untuk di sebelah kiri ini ada tombol untuk MID, dan yang sebelah kanan ini untuk angkat tutup telepon, voice command, dan volume bisa di mute juga. Dan di belakang setir ini tuasnya di kiri semua ya, untuk tuas cruise control di sini, dan kalau tekan dia jadi speed limiter, tuas sen, dan untuk wiper, untuk washer ditekan ke dalam, dan ada switch ini ya buat tilt teleskopik setirnya tadi. Dan untuk speedometer dia juga lumayan modern. Di sebelah kiri ada fuel gauge sama temperatur mesin, ada speedometer sampai 260, dan ada tachometer di sebelah kanan. Juga ini ya, speedometernya dia modelnya yang floating needle, jadi jarumnya ngambang. Kalau misalnya C200 inget gue dia masih ada bonggolnya gini, kelihatan gitu ya, dan layarnya lebih kecil. Gue kurang inget, kalau misalnya ada yang lebih inget bisa komen di bawah aja. Dan ada MID di tengahnya yang modelnya itu layar multipixel. Yang di sini juga ada peringatan service ya, service A overdue by 5 days. Jadi ini udah waktunya service kelewat 5 hari. Ada jam digital, temperatur udara luar, dan ada gear indicator. Di sini ada odonya 80.400 km, trip meter juga, speedo digital, range, terus ada data akumulasi ya, kayak trip konsumsi bensin sepanjang 1239 km, ada average fuel consumption, average speed waktu berkendara from start, jadi semenjak starter dia akan ngitung. Kalau geser ke kanan, audio, ada sambungan telepon, service dia bisa ngasih lihat no message, berarti ini mobilnya bagus ya, nggak ada warning message. Tire pressure, assist plus ini untuk pengingat service tadi ya. Sama setting, bisa setting instrument cluster, speedonya mau apa namanya nih, speed atau odometernya mau kilometer atau mil, offset temperaturnya mau pakai ditampilin atau diganti ke speedometer alternatif, jadi mile per hour. Setting tanggal atau jam, lampu, ada DRL nya juga bisa diaktifin. Terus vehicle, ada speed limit untuk ban salju, convenient, easy entry and exit, yang maksud tadi yang setirnya itu bisa ngangkat gitu biar kaki kita nggak mentok, auto folding mirror, dan balik ke settingan pabrik.
Terus dari setting ini balik ke trip lagi ya. Untuk di sebelah kanan ada switch lampu khas Mercedes-Benz yang masih model knob, dia sudah auto headlights juga, dan ada parking lights ya untuk kanan dan kiri, dan off-nya di sini. Untuk fog lamp dia ditarik, pertama fog lamp depan, tarik lagi fog lamp belakang. Oke, di atasnya ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada parking brake release, jadi untuk ngelepas rem tangannya di situ. Dan untuk pedal dia juga sudah model organ yang pedal gasnya nempel di bawah. Ada rem, dan untuk parking brake-nya tadi ya diinjek. Ada footrestnya juga di sebelah sini. Dan untuk di door trim ini juga ada soft touch, ada wood panel, handle chrome, central locking-nya di sini. Tadi untuk pengaturan jok di sini, pengaturan spion bisa diatur kanan kirinya, dan ada ini juga kelipatan elektriknya. Terus untuk power windows sudah all auto pastinya, khas mobil Eropa. Ada window lock-nya juga. Terus di bagian bawah ada speaker, dan untuk C280 dia udah menggunakan speaker dari Harman Kardon ya. Di bagian sini juga ada door pocket yang ada bludrunya di dalam, tapi di sini plastik. Ada lampu pintu juga, dan ada tweeternya juga, dan dari Harman Kardon ya. Oke, tutup lagi. Terus di atas sun visor ada selipan kartu, ada cermin, ada lampu baca juga. Terus spion tengah sudah auto dimming, ini udah ngegelap sendiri tuh dia. Dan ada lampu kabin yang untuk lampu baca di sini. Ini kayaknya lampu baca udah diganti ya, jadi LED putih gitu. Terus ini untuk nyalain semua lampu kabin depan, dan ini untuk nyalain lampu kabin di belakang. Off ini untuk biar nggak ngikut lampu, nggak ngikut bukaan pintu. Sun visor kiri, sama ada cermin dan lampunya juga. Ada grab handle plus seat belt dengan height adjuster. Airbag juga ini ya, ada side curtain airbag. Untuk di tengah dia juga sudah menggunakan Mercedes-Benz Command yang memang masih jadul gitu ya, masih mirip-mirip seperti C200 yang pernah gue review juga. Dan dia tuh ada layarnya di sini, tinggal pencet, nah nanti dia keluar. Dan kalau kita pencet itu ya, apa namanya, cover screen-nya tadi, dia tuh akan langsung menyalakan audio warning, do not let system bla 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 bla. Dan ini untuk tampilan radio seperti ini. Ada knob volume di sini. Nah, langsung keluar tuh Harman Kardonnya. Untuk pengaturan Harman Kardon itu kalau misalnya mau lihat ya dari sini nih, kalau kita nyalain setting suara, kalau ada Logic 7 nya itu tandanya udah menggunakan audio dari Harman Kardon. Dan ini juga layarnya kecil banget ya. Di sini untuk display radio seperti ini, ada presetnya. Radio bisa lihat station list. Dia masih ada shortcut di sini untuk radio, AM FM, shortwave, longwave, disk, telepon, sistem, mute, dan angkat tutup telepon. Sama di sini juga ada untuk next track gitu. On off dari sini ada input CD, dan ada numpad buat nelpon, kalau enggak buat jadi preset radio. Di sini ada panel kosong entah buat apa. Di bawahnya ada untuk climate control ya. Dia sudah dual zone. Ini untuk sisi pengemudi, yang ini untuk sisi penumpang. Di sini untuk sirkulasi udara, max defrost depan, defogger belakang, fan speed, AC. Terus ini untuk mengaktifkan single zone. Kalau mononya aktif berarti dia sisi penumpang ikut sisi pengemudi. Off arah AC, dan buat ini ya, auto climate. Oke. Dan di depan sini itu ada asbak sama power outlet. Untuk transmisi dia sudah menggunakan 7G Tronic, jadi udah 7 speed automatic, dan dia bisa digeser kiri kanan gini untuk manual mode-nya. Untuk downshift ke kiri, upshift ke kanan, dan dia juga ada mode transmisi ya, comfort atau sport. Terus di sini tadi ada knob untuk dial command-nya tadi, ada tombol back sama ada tombol clear untuk ngapus menu. Di sini ada tempat penyimpanan kayak buat naruh cup holder, cuma ini separatornya mungkin di dalam sini ada kali ya. Nggak ada.
dan ada tempat penyimpanan kecil lagi di sini. Ini aslinya bisa ditutup, cuma ini udah copot, jadi kayak ada slidernya gitu. Serta di atas ini juga ini karet ya, tapi dia empuk. Untuk glove box dia seperti itu, dan ada power outlet tuh di ujung situ. Ada lampunya juga, sama ini ada knob ini nih buat buka tutup ventilasi AC. Jadi kalau misalnya jadiin cool box itu bisa. Oke, untuk di bagian dalam sih segini aja. Yuk sekarang kita lihat ke luarnya aja ya. Oke, yuk langsung kita masuk ke kabin belakang. Nah, oke, untuk di belakang ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm dan masih ada 3 jari, jadi masih cukup lega. Dan di belakang jok depan juga ada ini ya, seatback pocket yang model kayak di pesawat gitu. Kanan kiri di belakang center console ada AC-nya, tapi masih ngikut depan, masih oke. Sama di bagian bawah sini ada asbak plus power outlet ya. Dan di sini juga ada knob tadi untuk lumbar support di jok depan, kiri kanan. Untuk di sebelah sini ada grab handle, ada coat hooknya juga. Untuk di door trim belakang, di atas soft touch, di sini soft touch, armrestnya soft touch, ada door pocket, ada lampu pintu, speaker, dan ini nggak tahu Twitter atau bukan, handle-nya chrome, ada wood panel, sama ada chrome strip ya sampai ke belakang sini. Face for windows yang tadi ya sudah all auto up down. Terus lanjut ke tengah, ada lampu baca kanan kiri. Terus untuk di belakang ada 3 buah headrest dan ada armrest juga di tengah sini, yang ini di dalamnya ada tempat penyimpanannya gini, plus ini ada cup holdernya, ada 2. Oke, kita tutup lagi, tapi di sini nggak ada tulang pass-through ya. Oke, kita lipat aja. Untuk seatbelt dia sudah 3 point semuanya, ada 3, dan ada label ini nih, ada input ISOFIX di jok belakang kiri sama jok kanan untuk nyolokin kursi bayi. Dan karena C-Class ini adalah sedan berpenggerak roda belakang, dia tunnelnya agak gede ya, karena ada drive shaft untuk ke gardan belakang. Tapi karpetnya lucu nih, ada bordiran Mercedes-Benz-nya dan logo 3 point star. Oke, untuk di kabin belakang segitu aja. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Untuk mesin, dia menggunakan mesin 3000 cc V6 dengan tenaga 228 HP dan torsi 300 Nm. Sebetulnya ini mesin yang sama persis sama seperti di C300, cuma gue kira tadi dia powernya agak dikurangin sedikit gitu ya, karena ini kan lebih rendah trimnya. Tapi entah kenapa di Wikipedia itu malah sama tenaga C280 sama C300 ya, pokoknya begitu deh. Dan untuk transmisi seperti yang gue bilang tadi, dia 7 speed automatic atau 7G-tronic ke roda belakang. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk di depan, karena ini yang versi sebelum facelift, dia memang grillnya khasnya W204 ya, jadi dia agak runcing di tengah, dan dia juga grill chrome, dan ada logo Mercy yang berdiri di atas kap mesin. Untuk lampu, dia sudah menggunakan proyektor HID, dan di atasnya tuh kayak ada semacam alis untuk lampu senja, dan dia juga halogen. Untuk dimnya juga dia double ya, dimnya itu untuk tambahan dia ada halogen, tapi proyektor HID nya juga ngedim. Untuk sen dia halogen, dan di bagian bawah juga ada fog lamp halogen. Ada headlamp washernya juga. Untuk velg, tapi dia udah nggak standar ya, dia pakai velg Carlson ukuran berapa nih? Bannya Achilles ukuran 235 ZR19. Disc brake depan belakang. Di sini ada emblemnya, trim elegance. Untuk spion samping ada di cover spion. Terus untuk window line juga sudah menggunakan chrome.
dan di sini juga ada tangkinya, tinggal pencet dan ada informasi tentang tekanan ban dan oktannya yang dianjurkan round 95 tapi bisa minimal round 91. Terus untuk di belakang lampunya juga sudah menggunakan sen LED, tapi untuk lampu rem dia masih belum. Ada fog lamp belakang di atas, ada ini juga nih lampu mundur halogen, tapi rear fog lampnya itu cuma di sebelah kanan aja ya, di kiri nggak ada. Di kiri cuma ada lampu senjanya doang tuh ya. Kalau yang sebelah kanan kan lebih terang. Lampu plat nomor masih halogen dan ada emblem C280 di sebelah kiri. Untuk di bawah bumper ada knalpot, dua muffler gitu ya, bentuknya oval, dan ada Harman stop lamp dengan defogger belakang di kaca belakangnya. Untuk bagasi dia udah model pair, dan untuk bagasi juga lumayan lega. Di bagian bawah ada ban serep full size dan lengkap dengan toolkitnya. Kayaknya itu masih pelek aslinya. Dan ada ini juga ya, lampu bagasi di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri dia ada P3K. Terus di sini juga ada tuas untuk melipat jok baris belakang dengan format 60-40. Ada segitiga pengaman juga di bagian sini. Dan yuk langsung kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz C280 Elegance kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di EV showroom Bursa Mobil Blok M, dilepas di 217 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.